Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu lagi di video assignment untuk cluster 3, yaitu tentang manajemen fungsional. Di mana di cluster 3 ini kita akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama intermediate human capital management, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen operasional, dan yang keempat operation research. Yang pertama kita akan membahas tentang integrated human capital management, di mana dalam human capital management kita mengenal human capital philosophy yang ditunjukkan melalui piramida nilai HCM yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada business impact atau outside in, namun kini menjadi berfokus kepada outcome, kapasitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Selanjutnya kita membahas manpower planning, itu kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM. Selanjutnya menetapkan upaya yang diperlukan untuk menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan tersebut. Kemudian manpower planning ini dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan satu, jumlah orang yang tepat, kedua, orang dengan kualifikasi yang tepat, ketiga, orang di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Salah satu hal penting yang terdapat di dalam human capital management adalah manajemen talenta, yang merupakan sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Dengan kemajuan teknologi, human capital management menciptakan sebuah sistem yang dinamakan Human Research Information System, di mana yang disingkat dengan HARIS. HARIS ini berkaitan dengan manajemen SDM melalui sistem yang terpadukan dan tersentralisasi. Fungsi utamanya untuk menyediakan informasi berbasis data up to date dengan dukungan jaringan internet, sehingga mendukung pengambilan keputusan mengenai human capital. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 dari cluster 3, yaitu tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana strategis tersebut dengan efektif. Inisiatif strategis meliputi namun tidak terbatas pada bidang-bidang utama manajemen perusahaan, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Perencanaan keuangan strategis bersama-sama dengan inisiatif strategis yang lain disusun pada tahapan strategic plan yang dimulai dari visi dan misi, kemudian menyusun financial goals, dan terakhir akan menghasilkan strategic financial plan. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga dari cluster ketiga ini, ya, tentang manajemen operasional. Secara sederhana, manajemen operasional dapat digambarkan dalam diagram terdiri dari 3, yaitu manajemen produksi tanaman, manajemen produksi pabrik, dan manajemen pemasaran. Manajemen produksi tanaman berasal dari kebun yang nantinya akan melakukan output bahan baku, kemudian pabrik akan mengeluarkan output produk hasil, dan
manajemen pemasaran dari pasar nanti akan menghasilkan output sebuah profit untuk perusahaan. Bab terakhir dari cluster 3 yaitu tentang operation research atau operasional penelitian. Ini bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan atau pengembangan baik di off farm, contohnya di PKS, kemudian di on farm, contohnya di kebun. Di off farm bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, contohnya apakah harus ekspansi pabrik, kemudian apakah harus dilakukan peningkatan kapasitas, kemudian bisa juga digunakan untuk aset manajemen pabrik, kemudian meningkatkan produksi pabrik atau mereduce biaya produksi. Nantinya dalam operation research, data-data yang kita punya akan kita olah dengan sebuah program yaitu linear programming yang merupakan satu teknik aplikasi matematika untuk menentukan pemecahan masalah yang tujuannya untuk memaksimumkan dan untuk meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Contoh riset operasional pabrik PKS based data yang sudah diolah melalui linear program yaitu melihat pengaruh suhu pemanasan nut terhadap every per mil, kemudian pengaruh suhu dilution water terhadap hasil oil dalam pengolahan sludge dan lainnya. Demikian video assignment cluster 3 ini kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.